Baik, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Alaini Fatin dari Universitas Muhammadiyah Bandung, program studi psikologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kolbu. Nah, kolbu ini merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengantarkan manusia kepada kesempurnaan kemanusiaannya. Kenapa bisa kayak gitu? Terlihat bagaimana Al-Quran memadukan usaha dan pertolongan Allah dalam kolbu ini, pikiran dan kolbu gitu ya, dari zikir, iman, dan ilmu dengan memperhatikan unsur manusiawinya seperti jiwa, akal, dan jasmani. Lalu kolbu itu apa sih gitu? Kolbu itu merupakan suatu anugerah yang diberikan kepada manusia, mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dan utama. Sebab kolbu berfungsi sebagai penggerak dan pengontrol anggota tubuh lainnya. Kolbu adalah salah satu aspek terdalam jiwa manusia yang senantiasa menilai besar salahnya perasaan, niat, angan-angan sendiri. Meskipun kolbu ini cenderung menunjukkan hal yang benar sesuai dengan batin kita gitu ya, sesuai dengan hati kita. Nah, peran kolbu ini menjadi sangat penting karena melihat potensi-potensi yang ada di dalamnya, termasuk potensi untuk selalu mengarahkan manusia ke arah kebaikan. Dalam pandangan Al-Ghazali menyatakan bahwa manusia dengan nalar kolbunya pada dasarnya dapat membenarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski daya rasionalnya menolak gitu. Dengan demikian, adanya potensi kolbu itu sangat dimungkinkan memiliki fungsi menuntun seseorang ke arah kesolihannya, tingkah laku lahiriah sesuai yang digariskan wahyu yang bersifat supranasional. Nah, seperti yang kita ketahui berarti kolbu itu bisa bersifat secara dinamis gitu ya, karena sebagaimana yang kita lihat gitu ya, bahwa kolbu itu bisa berubah-ubah gitu sesuai dengan diri manusia itu sendiri. Tapi di Al-Quran juga dijelasin bahwa kolbu itu termasuk dengan nafsu gitu ya, atau nafsu. Ada 3 tingkatan jiwa di dalam Al-Quran. Yang pertama ada nafs al-amarah, nafs al-lawamah, dan nafs al-mutmainah. Nah, di kolbu sendiri itu lebih kepada nafs al-muhammah, yang berarti jiwa yang diilhami sebagai referensi dari Al-Quran untuk hati, yang berarti kesadaran. Nah, hadis At-Tirmizi menjelaskan bahwa menghubungkan hati dengan cahaya, di mana semua ciptaan Tuhan tidak ada yang lebih baik daripada kesadaran yang telah menjadikan seseorang bajik dengan melalui cahaya kesatuan atau tauhid. Pengetahuan dan pengalaman intuitif, makrifat, dan keimanannya, serta tidak ada yang lebih murni, lebih bersih, lebih soleh, lebih tulus jika Tuhan telah memurnikan dan melakukan kebangkitannya dengan cahaya kebenaran, dan merawat serta menjaga memberinya manfaat. Begitulah kesadaran orang beriman dengan cahaya yang tidak terbatas. Kolbu sendiri sebagai Nabi Muhammad SAW bersabda ada 4 jenis kesadaran. Yang pertama seperti tanah yang murni bebas dari semua jenis tumbuhan, seolah-olah diterangi oleh lampu yang bersinar. Itu adalah kesadaran hati seorang mukmin sejati. Yang kedua adalah kesadaran gelap yang dimiliki orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang ketiga adalah hati orang-orang yang munafik, yang diselimuti dendam, iri, dengki, dan sebagainya. Islam sendiri, Islam dan iman adalah sesuatu yang bersamai di dalam hati. Sedangkan iman merupakan sesuatu yang nampak dalam ucapan dan perbuatan. Makanya kolbu ini sangat mempengaruhi kepada keimanan dan keislaman kita. Sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa kolbu itu juga bersifat dinamis, tergantung kepada orang-orang yang melakukan kebaikan atau keburukan. Nah, di dalam kolbu sendiri itu terdapat nafsu yang merupakan dorongan dari diri kita untuk melakukan sesuatu tindakan, perbuatan, atau tingkah laku yang bersifat negatif atau positif. Dibagi menjadi 3, mutmainnah, lawamah, dan amarah. Kekuatan yang memiliki potensi untuk mencari kenikmatan dan menghindari hal-hal yang berpotensi merugikan. 2 kekuatan utama nafsu tuh ada. Yang pertama ada al-ghadabiyah yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang berpotensi merugikan. Lalu yang kedua ada al-syaraniyah yang berpotensi untuk mengejar hal-hal yang menyenangkan. Nah, jiwa hewani atau nafsu al-amarah cenderung menjadi sumber golongan dan keinginan yang tidak benar.
Jiwa hewani dianggap sebagai penyebab utama yang salah dan sumber penderitaan. Meskipun terkadang jiwa hewani dapat menunjukkan ketakutan atau kepercayaan diri kita. Itu cuma kayak ilusi aja gitu. Nah, klaimnya itu untuk berpikiran tunggal dan melayani Tuhan dianggap sebagai kemunafikan murni. Perjalanan jiwa manusia dalam mencapai tingkat yang lebih tinggi yang melibatkan perjuangan antara jiwa hewani dan jiwa yang lebih tinggi. Proses ini menggambarkan bagaimana jiwa manusia dapat mencapai ketenangan dan kecerdasan roh atau al-mutmainah setelah kemenangan atas jiwa hewaninya. Lalu ada ruhaniyah. Aspek ini adalah aspek psikis manusia yang bersifat spiritual dan transendental. Bersifat transendental ini karena memiliki potensi luhur batin manusia. Apa sih potensi luhur batin manusia tuh gitu? Nah, potensi luhur batin manusia itu merupakan sifat dasar dalam diri manusia yang berasal dari dua ruh ciptaan Allah. Dua dimensi, yaitu ada ar-ruh dan al-fitrah. Dimensi ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Keduanya sebelum menjadi manusia merupakan milik Allah kan gitu. Aspek ini senantiasa menampilkan dua hal, yaitu sisi asal dan sisi keberadaannya. Sisi asalnya berasaskan pada wilayah spiritual transdental, sedangkan sisi keberadaannya berasaskan pada wilayah historis empiris. Jadi jika kita telah berkonsep manusia menurut psikologi Islam, sangat jelas dan tidak bisa lepas dari hakikat utuhnya yang mana semua konsep-konsepnya berasal dari Al-Quran. Baik, untuk menutup argumentasi saya akan menjelaskan tentang psikologi Islam. Nah, hal yang sangat jarang gitu ya terdengar psikologi Islam gitu. Tapi psikologi Islam ini adalah suatu bidang ilmu yang mengkaji gejala-gejala kejiwaan manusia berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan pemikiran para ulama dan filsuf muslim. Psikologi Islam juga berusaha mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam dalam memahami dan menyelesaikan masalah-masalah psikologis yang dihadapi oleh umat manusia. Jadi bukan karena masalah-masalah psikologis itu bukan hanya karena dia jarang sholat, jarang berzikir dan sebagainya, tapi memang ada penyakit mental dalam Islam gitu. Jadi memang membutuhkan para ilmuwan psikologi muslim gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.